Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita, sehingga Al-Qur'an itu dijadikan sebagai petunjuk bagi kita. Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup kita, yang pedoman itu tidak hanya berlaku ketika di masa Nabi Muhammad SAW saja, tetapi berlaku sepanjang zaman. Kita mengenal ada ayat yang mengatakan, yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu selalu kita baca. Namun kalau kita tidak mengkaji itu lebih dalam lagi, sepertinya tidak ada maknanya. Ternyata yang dimaksud dengan an'amta alaihim adalah para nabi dan rasul, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-maghdub adalah orang-orang Yahudi, yang insya Allah akan kita kaji tentang orang-orang Yahudi Bani Nadir malam hari ini. Dan ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Nah, kalau kita belajar tentang ulumul Quran, insya Allah akan semakin memperkaya hasanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu itu bertambah pula iman kita, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan iman. Baiklah, kemarin kita sudah kaji tentang beberapa ibrah atau pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir. Kemarin sempat tidak tersusun dengan baik. Sudah di print ya Pak? Sudah di print, tetapi yang disampaikan agak meleset. Nah, malam hari ini mudah-mudahan tidak terulang, karena kertasnya juga kebetulan tidak saya bawa. Tetapi qadarullah begitu menentukannya, mudah-mudahan tidak meleset jauh. Apa yang kita pelajari malam hari ini bisa betul-betul kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Betapa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak pernah bersepakat, dan mereka sangat mudah untuk mengkhianati sebuah perjanjian. Itu karakter dasar mereka. Nah, kita singkat saja kisah tentang pengusiran ini. Jadi setelah Ka'ab bin Ashraf, pemimpin mereka yang kemudian berhasil diculik oleh 5 pemuda yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, mereka menjadi orang-orang yang ketakutan. Mereka tidak lagi berani menampakkan permusuhan mereka dengan Rasulullah SAW, dan mereka senantiasa bersembunyi di benteng-benteng mereka. Tetapi bisa kita lihat setelah peristiwa kalahnya kaum muslimin di perang Uhud, maka mereka sudah mulai berani berbuat ulah. Mereka mulai melakukan propaganda, melakukan provokasi, menyusun kekuatan, memberi informasi tentang titik lemahnya kaum muslimin kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah mulai melakukan itu. Nah, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya pengusiran Yahudi Bani Nadir. Yang sebab pertama tadi, mereka sudah mulai melanggar perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama, bahwa tidak boleh membantu musuh untuk menyerang Madinah.
siapapun musuh itu, apakah itu musuh kaum muslimin ataukah musuh orang-orang Yahudi. Kalau musuhnya orang Yahudi, kaum muslimin wajib membantu orang-orang Yahudi supaya tidak diserang musuh. Kalau musuhnya ternyata musuh milik kaum muslimin, maka orang-orang Yahudi juga wajib membantu kaum muslimin. Nah, rupanya yang mereka lakukan justru sebaliknya, mereka justru membocorkan rahasia kaum muslimin, titik lemahnya di mana, informasi dan sebagainya itu diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu pengkhianatan pertama. Lalu alasan kedua, penyebab terjadinya pengusiran Yahudi Bani Nadhir adalah ada rencana yang sangat busuk di tubuh orang-orang Yahudi Bani Nadhir ini, yaitu mereka hamma itu sangat ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mereka hendak menimpakan batu yang sangat besar. Diriwayatkan batu tersebut adalah batu yang biasa digunakan untuk menggiling gandum. Dari atas benteng mereka berencana ingin menjatuhkan itu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tahu kisahnya bahwa usaha mereka gagal karena Jibril telah memberitahu sebelumnya. Nah, setelah itu kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah dan menyampaikan kepada Muhammad bin Maslamah agar memberi pesan atau menyampaikan pesan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadhir ini bahwa kalian diberi waktu 10 hari untuk berkemas-kemas meninggalkan negeri ini. Kalau lebih dari 10 hari ternyata kami masih melihat kalian berkeliaran di kota ini, maka kalian akan kami perangi. Beliau menyampaikan amanah itu tidak dikurangi, tidak ditambah. Seperti itu, pesan Nabi begitu, yang disampaikan juga seperti itu. Tidak ditambah, tidak dikurang. Maka mereka terkejut. Kenapa yang harus diutus oleh Muhammad adalah engkau, wahai Muhammad bin Maslamah? Bukankah engkau adalah suku Aus, sementara suku Aus adalah suku yang memiliki perjanjian dengan kami, Yahudi Bani Nadhir? Maka jawaban Muhammad bin Maslamah, hati telah berubah dan Islam telah membatalkan perjanjian itu. Jadi yang diutus malah justru orang yang memiliki ikatan perjanjian dengan orang-orang Yahudi Bani Nadhir. Sehingga mereka terkejut. Kenapa tidak mengutus dari suku Khazraj yang tidak memiliki ikatan perjanjian dengan kami? Mengapa harus kamu, wahai Muhammad bin Maslamah? Tapi jawabannya begitu. Kata mereka, baik, kami akan pergi. Nah, kemudian mereka ini kemudian berkemas-kemas. Lalu akan kita lihat bagaimana posisi orang-orang munafik. Posisi orang-orang munafik luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan tersendiri. Di saat mereka membutuhkan tenaga orang Yahudi, maka mereka akan memanfaatkan orang Yahudi. Begitu juga sebaliknya, di saat orang Yahudi membutuhkan tenaga mereka, maka Yahudi juga memanfaatkan orang-orang munafik. Bisa kita lihat ayatnya dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana sih kondisi orang munafik pada waktu itu. Saya cari dulu ayatnya. Surat Al-Hasr ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini gambaran untuk orang-orang munafik. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Yang maknanya adalah, apakah kalian tidak melihat bagaimana orang-orang munafik itu berkata kepada ikhwanihim, kawan-kawan mereka, yaitu orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi Bani Nadhir yang dimaksud. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir,
kalau kalian keluar dari negeri kalian, kami akan ikut keluar juga. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan patuh terhadap orang yang menyusahkan kalian. Jadi Muhammad dan para sahabatnya kan menyusahkan kalian, kalian diusir, kami tidak akan patuh. Wa in qutiltum lanansurannakum, kalau kalian diperangi, kami akan bantu kalian. Itu orang-orang munafik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa ucapan mereka itu dusta semuanya, bohong semuanya. Itu Allah yang menyaksikan. Ternyata betul. Ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir ini membatalkan kepergian mereka dari benteng-benteng mereka, lalu Rasulullah dan para sahabat mengepung mereka, bantuan tidak juga datang. Orang-orang munafik tidak jadi menolong mereka, pasukan tidak jadi dikirim, akhirnya ketahuanlah bahwa mereka memang betul-betul munafik. Senantiasa memanfaatkan kawan maupun lawan. Nah, ketika sudah seperti itu, akhirnya kan Rasulullah mengepung mereka kan selama, ada yang mengatakan 6 hari. Kalau pekan kemarin saya menyebutnya 9 hari. Tetapi waktu saya buka lagi ternyata bukan 9 tapi 6 hari. 6 sama 9 hampir sama. 6 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Namun uniknya, Masya Allah, uniknya itu Allah menggambarkan bagaimana kokohnya keyakinan orang-orang Yahudi itu dengan menggunakan kata isim. Saya pernah sampaikan ke Pak Fauzi. Itu saking indahnya atau mukjizatnya Al-Quran itu sampai kata-katanya pun penuh dengan mukjizat. Jadi Allah menggambarkan keyakinan orang-orang Yahudi itu menggunakan isim yang artinya sabat. Sabat itu kokoh, tidak bergerak, kuat. Tetapi ketika menggambarkan keyakinannya kaum muslimin menggunakan fi'il, kata kerja, aktif, bergerak. Kadang iya, kadang enggak gitu kan. Nah, ayatnya kan berbunyi, ma dhonantum ayyakhruju. Ayyakhruju itu kan kata kerja, fi'il. Ma dhonantum ayyakhruju, kalian Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah menduga bahwa mereka itu bisa keluar dari benteng mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum, sementara orang-orang Yahudi Bani Nadir dhannu annahum mani'atuhum husunuhum. Mani'ah itu bukan kata kerja tetapi isim. Menunjukkan bahwa keyakinan mereka satu tingkat di atas keyakinan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin kan secara media waktu itu sudah kalah, secara perbekalan, kekuatan, prajurit dan sebagainya. Terutama dari sisi media sebenarnya sudah kalah, benteng mereka juga sangat kokoh. Sehingga keyakinan mereka Allah gambarkan dengan bentuk fi'il. Masih ragu, iya apa enggak, kita mampu apa tidak untuk menerobos benteng mereka. Tetapi keyakinannya orang-orang Yahudi Bani Nadir menggunakan isim, mani'atuhum husunuhum, benteng-benteng mereka mampu mengelak perlawanan mereka, dan keyakinan itu sangat mantap. Kenapa kok mereka bisa yakin seperti itu? Pertama dari sisi geografis, mereka itu diuntungkan dengan rapatnya kebun-kebun kurma mereka, sehingga untuk lewat kuda juga sulit. Lalu benteng-benteng mereka sangat tebal, sangat kokoh. Yang ketiga, persenjataan mereka adalah persenjataan yang lengkap. Mereka merupakan produsen senjata. Dan itu kita tahu sampai hari ini. Mereka adalah pembuat senjata. Jadi gudang senjata mereka sudah memilikinya pada waktu itu. Lalu secara media mereka sudah kuat, penyair-penyairnya. Dan sampai kapanpun Yahudi itu akan senantiasa, pernah saya sampaikan ya kemarin, akan membangun citra bahwa mereka tidak akan mampu ditembus oleh musuh. Nah, itu sudah terjadi sejak lama. Nah, maka setelah mereka sudah yakin begitu, lalu Allah jatuhkan atau lemparkan rasa takut. Nah, ini ada hubungannya dengan perang Hunain, insya Allah nantinya. Ada sahabat yang penasaran dengan
bagaimana sih takutnya orang-orang kafir pada waktu perang Hunain? Kok mereka bisa lari tunggang langgang? Sempat ada yang nanya ini sahabat dengan salah satu prajurit dari musuh. Waktu perang Hunain, bisa nggak gambarkan kepada kami bagaimana rupa ketakutan kalian? Kok sampai lari seperti itu? Hewan ditinggal, istri-istri kalian ditinggal. Nah, musuh ini kemudian bercerita bahwa rasa takut itu kita gambarkan seperti ada wadah air yang terbuat dari tembaga, lalu kita lempar koin dengan lemparan yang sangat kuat. Maka akan bunyinya itu sangat nyaring dan koin itu tidak akan diam, pasti akan bergerak muter-muter di atas wadah air itu. Sudah suaranya berisik, kemudian koin itu tidak anteng. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau Allah sudah melemparkan rasa takut ke dalam hati musuhnya, maka ketakutan itu Allah gambarkan sampai yukhribuna buyutahum. Mereka itu menghancurkan rumah-rumah mereka. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Wa aidil mu'minin, dan tangan-tangan kaum muslimin juga. Nah, beda ceritanya kalau Allah itu tidak menggunakan kata qadhafa. Mungkin Allah cukup menggunakan wadu'ah, meletakkan. Jadi kalau koin dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat dari tembaga tadi, cukup ditaruh, mungkin tidak ada suaranya. Tetapi kalau dilemparkan, qadhafa, maka faqadhafa fi qulubihimur ru'b. Dilemparkanlah rasa takut sehingga mereka kemudian merobohkan rumah-rumah mereka. Dan itu merupakan bentuk kekalahan yang paling hina. Karena kaum muslimin tidak perlu bersusah payah kan, tidak perlu menyerang mereka, tidak perlu membobol benteng mereka. Mereka sendiri yang kemudian membuka benteng itu dan menyerahkan seluruhnya kepada kaum muslimin. 600 onta kemudian membawa barang-barang. Nah, ketika membawa barang itu kan oleh Rasul dilarang. Kalian tidak boleh membawa peralatan perang, baju besi dan seterusnya tidak boleh dibawa. Tapi kalau harta dan sebagainya silahkan kalian bawa. Nah, ternyata ada pelajarannya. Yaitu salah satu tokoh mereka berkata, kalau kebun kurma kami tidak menyesal, di Khaybar banyak. Karena sebagian mereka kan larinya ke Khaybar nantinya, dan sebagian lagi ke negeri Syam. Kalau tentang kebun kurma kami tidak begitu kecewa, tidak begitu sayanglah dengan kebun kurma, karena di Khaybar nanti akan ada kebun kurma. Tetapi tentang ini mereka membawa emas, perak, harta dan sebagainya, dimasukkan ke dalam kantong terbuat dari kulit itu. Sementara ini harus kami bawa, karena ini adalah benda yang kami gunakan untuk mengangkat dan menjatuhkan bumi. Maksudnya adalah dengan uang peradaban bisa kami atur, dengan uang masyarakat bisa kami setting. Nah, itu ternyata berlakunya sampai sekarang. Makanya salah satu protokol Yahudi, salah satunya adalah mereka sangat penting sekali dengan keberadaan emas. Jadi begitu. Nah, makanya hikmahnya buat kita, selama iman kita belum sekokoh para sahabat, maka akan mudah sekali untuk dibeli Yahudi. Nah, ini pelajaran buat kita. Nah, kita ini kan kadang, ya kalau mau kita samakan keimanan kita dengan keimanan para sahabat, kadang sudah pesimis duluan, pasti nggak tembus gitu, pasti nggak nyampe. Tetapi pelajarannya begitu. Mereka gunakan harta ini untuk menjatuhkan peradaban dan juga untuk meningkatkan peradaban dengan emas mereka. Kalau masalah kebun kurma, masalah persenjataan perang, kami bisa buat lagi nanti di Khaybar. Tapi kalau untuk ini harus kami bawa. Nah, kemudian mereka pergi ke Khaybar, sebagian ke negeri Syam. Nah, ini merupakan jeda bagi Rasul dan para sahabat untuk menghela nafas. Karena selama Yahudi masih ada di sekitar Madinah, pasti mereka senantiasa berbuat ulah. Dan Rasul sangat paham itu. Makanya kalaupun nanti mereka akan berbuat ulah lagi, mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Nah, terbukti kan ketika tahun ini, tahun keempat Hijriah, mereka diusir
Lalu tahun ke-7 bikin gara-gara lagi, yaitu setelah peristiwa Al-Hudaybiyah, Khaybar kemudian dibereskan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan pernah berhenti untuk berbuat onar mereka ini. Selama base camp-nya belum dihancurkan, mereka akan senantiasa berbuat onar terus. Maka oleh Nabi, Qainuqa sudah diusir, Quraidah sudah dibunuh, sekitar 700 Yahudi disembelih oleh para sahabat. Bani Nadir sudah diusir, tinggal Khaybar. Nah, Khaybar juga akhirnya diperangi. Itu merupakan ghanimah terbesar kaum muslimin pada waktu itu. Nah, jadi demikianlah yang barangkali bisa kita ambil pelajarannya tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Yang pertama itu tadi, bahwa huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Yang mengusir bukan Nabi, yang mengusir mereka bukan kaum muslimin, tetapi yang mengusir mereka adalah Allah. Huwa Allah. Makanya ayat pertamanya kan sabbaha, tasbih. Tasbih artinya mensucikan Allah dari segala kelemahan dan kekurangan. Kalau manusia ada kelemahannya, makanya ngelihat benteng setebal itu tidak akan mampu untuk ditembus. Manusia ada kekurangannya. Mereka punya media yang kuat, maka tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka. Tetapi yang mengusir mereka bukan manusia, tetapi Allah. Dan cara mengusirnya pun min haitsu lam yahtasibu, dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Mereka nyangkanya bentengnya kuat, tidak akan ditembus bahkan oleh azab Allah. Itu seperti itu mereka sampai keyakinannya. Jangankan kekuatan para sahabat yang masih sangat terbatas, azab Allah pun menurut mereka tidak akan menembus benteng mereka. Makanya Allah lemparkan rasa takut, yaitu dari arah yang tidak disangka-sangka, akhirnya mereka menyerah. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya, setelah mereka sudah diusir semua, mulailah ada istilahnya pembagian harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu ada 4 atau 5 gitu ternyata istilahnya. Pertama ghanimah, yang kedua fai, yang ketiga jizyah, yang keempat nafal, dan yang kelima salab. Salab. Nah, ghanimah itu adalah harta yang diambil dari tangan orang-orang kafir harbi dengan cara peperangan, dengan cara adu fisik, benturan fisik. Itu ghanimah. Dan dibagikan sudah sesuai dengan aturan syariat, sudah ada aturannya. Kemudian yang kedua fai. Nah, fai ini peristiwanya atau kasusnya terjadi di perang ini, pengusiran Bani Nadir ini. Pada waktu itu di saat Rasulullah SAW membagikan harta fai ini, beliau memanggil sahabatnya dari Ansor yang namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais, wahai Thabit, tolong panggil kaummu. Aku ingin berbicara dengan mereka. Apakah kaumku dari Aus ya Rasulullah? Bukan. Dari Aus dan juga dari Khazraj. Panggil mereka semuanya, kumpulkan mereka dan menghadap kepadaku. Maka dipanggillah mereka, kaum Ansor dipanggil. Lalu Rasulullah kemudian berkhutbah di hadapan mereka. Setelah beliau menyebut asma Allah, mengagungkan Allah, lalu memuji-muji kebaikan orang-orang Ansor. Dipujilah kebaikan orang-orang Ansor. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku Ansor, aku memiliki 2 pilihan kepada kalian, memiliki 2 tawaran. Yang pertama, harta fai ini aku bagikan kepada kalian dan juga kepada saudara kalian muhajirin. Tetapi setelah ini, kalian harus masih tetap membantu mereka dan biarkan mereka tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Atau pilihan yang kedua, kalian tidak aku kasih fai. Fai ini khusus untuk saudara kalian yang muhajirin, karena mereka secara ekonomi memang tidak mampu. Tetapi kalian sudah tidak berkewajiban lagi membantu mereka. Kalau ingin memberi silakan, tapi sudah tidak ada kewajiban lagi. Dan kalian juga sudah tidak berkewajiban lagi untuk menampung mereka di rumah-rumah kalian.
Nah, pilihannya dua gitu kan. Tetapi jawaban orang-orang Ansor, sungguh mulia jawaban mereka, dua-duanya tidak dipilih. Dua-duanya tidak dipilih. Mereka dengan kemuliaannya menjawab, wahai Rasul, bagikan saja harta fai itu kepada saudara kami yang muhajirin, kami tidak perlu harta itu. Bahkan kalau engkau perlu harta kami, maka ambillah sesuai dengan keridhoanmu. Dan kami mohon agar mereka tetap tinggal di rumah-rumah kami. Ini jawaban orang-orang yang kemudian dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang walladzina tabawwa'ud dar wal iman, yaitu orang-orang yang telah menempati Madinah dan menempati iman. Jadi tabawwa itu menempati. Orang-orang yang menempati dar itu kan rumah ya, rumah, tempat tinggal, negeri. Makanya kan ada pondok pesantren Darul Ilmi, Darul Ulum, itu maksudnya rumah ilmu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang yang mendahulukan saudaranya meskipun kita tahu mereka bukan orang kaya. Orang-orang Ansor itu kan kita sudah kaji dulu, pertemuan yang keberapa itu. Mereka bukan orang-orang yang kaya, tetapi jiwa mereka sangat kaya, sehingga mereka bisa mengalahkan kekikirannya. Hawa nafsunya bisa mereka kalahkan, sehingga yu'thiruna ala anfusihim, mendahulukan saudara-saudara mereka yang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososah, meskipun sebenarnya mereka juga perlu dengan harta fai itu. Jadi harta fai itu kan hartanya sangat banyak ya, 600 unta yang dibawa, yang ditinggal tentunya lebih banyak. Tetapi itulah orang yang sudah tabawwa'ud dar wal iman, kata Ustadz Budi Asyari, selain mereka menempati kota suci Madinah, mereka juga menempati iman. Nah, kalau kita kan iman yang menempati kita, itu pun mungkin kecil ya, kadang naik, kadang turun, bahkan kadang mungkin keluar, kadang masuk, saking kecilnya. Tetapi mereka, orang-orang Ansor tidak, mereka tabawwa'ud dar wal iman. Iman itu mereka masuki, Pak. Berarti betapa besarnya iman mereka, sehingga bukan lagi iman yang masuk, tapi iman yang dimasuki oleh mereka. Makanya mudah sekali. Yu'thiruna ala anfusihim. Yu'thir itu kan athar ya, ithar. Ithar itu merupakan tingkat ukhuwah Islamiyah tertinggi. Ta'aruf, tafahum, dan seterusnya. Dan tingkat tertingginya adalah ithar. Mendahulukan saudaranya meskipun dia perlu. Ini terjadi pada peristiwa perang apa itu pernah? Di mana mereka minum, teman saya saja yang lebih membutuhkan. Sampai 3 orang itu akhirnya semuanya meninggal dunia karena saking itharnya mereka kepada sahabatnya. Nah, lalu orang-orang muhajirin gambarannya seperti apa dalam Al-Quran? Mereka adalah orang-orang yang rela meninggalkan negeri mereka, rela meninggalkan harta mereka untuk fadlam minallah waridwana, demi mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah dan menolong agama Allah dan Rasulnya. Nah, ini kemudian kita bisa ambil pelajarannya. 2 model masyarakat yang seperti inilah yang pernah membuat Yahudi menjadi hina. Dan itu jauh sekali dengan masyarakat kita. Pertama, masyarakat yang rela meninggalkan dunianya untuk akhirat, rela meninggalkan hartanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Itu ciri khas orang-orang yang nanti dipadukan dengan orang-orang yang bisa mengalahkan kaum Yahudi. Itu ciri khasnya begitu yang pertama. Ciri khas yang kedua, orang-orang Ansor, mereka itu mendahulukan saudaranya. Dan iman mereka itu melebihi ukuran tubuh mereka. Imannya sangat besar, sehingga mereka itu bisa mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Sehingga Allah gambarkan, hum muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sementara orang-orang muhajirin digambarkan oleh Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang imannya benar. Jadi kalau imannya benar itu seperti itu ternyata. Kita misalkan ya, contoh gampangnya apa ya? Contoh gampangnya, kita lagi nakar madu ya Pak. Lagi nakar madu, kurang 2 garis, gram-gramannya kurang 2 garis.
Tapi 2 garis ini kan mungkin Allah maklumi, nggak apa-apa lah. Padahal kurang 2 gram gitu kita tutup. Nah ini tidak masuk kriteria tadi. Tidak masuk kriteria iman yang shadiq tadi. Nah, itulah contoh 2 masyarakat yang Allah puji dalam Al-Quran, yang kemudian 2 model masyarakat yang seperti inilah yang pernah mengalahkan Yahudi, atau yang pernah membuat Allah kemudian menurunkan pertolongannya kepada mereka, menghinakan Yahudi. Nah, kita belajar dari mereka, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah mereka contohkan bisa kita ikuti. Karena setelah ayat pujian terhadap mereka, ada juga ayat selanjutnya, yaitu ayat yang tadi saya baca di awal tadi. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, mudah-mudahan termasuk kita. Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata, berdoa, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami tentang iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau biarkan sedikit pun di hati kami ini ada kedengkian, ghillan, kedengkian, lilladzina amanu, terhadap sesama mukmin. Rabbana innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau ya Rabb kami adalah zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Nah, kita mungkin bisa mencontohnya adalah senantiasa melafalkan doa ini ketika kita selesai sholat atau ketika kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah ini bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.